Ini adalah persyaratan umum ya, sampai jadi kita menjadi mahasiswa. Yang pertama, kita harus berkelakuan baik. Nah, berkelakuan baik ini itu dibuktikan dengan apa? Dengan surat kepolisian ya. Nanti kita minta surat SKCK ya. SKCK dari kepolisian terdekat ya. Untuk daftar online pertama kali itu cukup dengan polsek masing-masing ya. Polsek masing-masing, tidak perlu ke Polda gitu. Karena ini hanya untuk daftar online dulu. Kemudian berjanji untuk mentaati semua peraturan kampus. Ya, itu nanti kalau udah lulus. Kemudian lulus tes kesehatan. Nah, lulus tes kesehatan ini nanti kita diminta berkas dari dokter ya atau dari rumah sakit. Nah, gitu. Nanti bakal diupload. Kemudian yang keempat, lulus tes yang diadakan oleh pihak kampus. Nah, ini juga penting. Nanti setelah kita daftar online, itu ada namanya lulus apa namanya? Tes ya, ada tes. Nah, sebelum tes itu wajib daftar online. Makanya daftar online ini suatu yang wajib ya sebelum kita tes gitu. Nah, untuk tes ini ada dua tempat, di Madinah langsung atau di Indonesia. Akan tetapi di Indonesia, qadarullah, udah hampir 3 tahun 4 tahun ini agak bisa dibilang hampir gak pernah ya 3 tahun ini tes di Indonesia gitu, karena melihat di kampus sendiri sudah ada tempat khusus untuk pengetesan dan banyak sekali dari seluruh negara itu yang datang langsung ke Madinah. Nah, bagi teman-teman yang punya rezeki lebih ya, atau yang belum juga bisa nabung dari sekarang untuk melaksanakan umroh dan tes langsung di Universitas Islam Madinah. Dan insya Allah nanti saya akan buka ya perjalanan umroh sekaligus dengan tes Universitas Islam Madinah. Nanti saya yang antar langsung, antar dan coba bantu daftarnya insya Allah. Kemudian teman-teman, yang kelima yaitu memiliki ijazah SMA. Kenapa? Karena kita kan mau kuliah ya, masuk kuliah, jadi kita harus pasti sudah lulus SMA, dan ini saya tekankan ya. Artinya apa? Banyak yang nanya, "Set, bagaimana saya belum lulus SMA, apakah saya daftar online?" Saya saranin jangan daftar online dulu ya, karena tapi berkasnya dilengkapi lebih dahulu, baru nanti apa namanya, daftar online. Jadi harus punya ijazah dulu ya. Kemudian masa lulus SMA tidak lebih dari 5 tahun gitu. Jadi kalau apa namanya, udah lulus dan sudah 5 tahun masanya dari lulus SMA, jadi nggak bisa daftar lagi gitu. Kemudian yang ketujuh adalah usia tidak lebih dari 25 tahun gitu. Jadi kalau umurnya di atas 25 tahun itu nggak bisa daftar. Kemudian yang kedelapan, melengkapi persyaratan lain yang ditentukan oleh kampus. Nah, nanti kita akan sertakan ya. Kemudian yang kesembilan adalah belum pernah dikeluarkan DO dari kampus lain gitu. Kemudian yang ke-10 adalah sehat jasmani, tidak memiliki penyakit yang kronis. Nah, ini yang poin ke-10, nanti kalau teman-teman udah dinyatakan lulus, sebelum berangkat ke Madinah, itu dites dulu ya, kesehatan di Jakarta, semuanya di medical check up. Itu biayanya kalau nggak salah berapa gitu ya. Nanti kita cek lagi. Pokoknya itu tes kesehatannya memang agak serius gitu. Jadi bagian teman-teman ya, walaupun udah lulus, harus diperhatikan juga kesehatannya, karena ada juga yang udah lulus nggak bisa berangkat karena ada penyakit hepatitis, kemudian penyakit kronis lainnya. Nah, kalau misalkan ada penyakit yang harus disembuhkan terlebih dahulu, maka ditahan dulu, nggak bisa berangkat ke Madinah kecuali telah dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Baik, selanjutnya kita akan ke poin selanjutnya. Berkas yang harus dilengkapi ini salah satu poin yang penting. Siap-siap ya untuk dicatat. Yang pertama adalah ijazah SMA sederajat ya. Ijazah SMA sederajat, nah itu harus dilegalisir tentunya. Kemudian transkrip nilai SMA gitu, nilainya juga disertakan. Kemudian akte kelahiran. Nah, ini yang ijazah ini banyak yang nanya, apakah ijazah ini harus SMA, apa pesantren, atau paket A, paket B, paket C.
Wallahu alam, sepengetahuan saya yang membantu teman-teman, semua jenis apa namanya ijazah itu diterima, cuman ada eh, satu ijazah yang kemarin itu sempat diperbincangkan, yaitu ijazah SMK. Karena ijazah SMK ini kemarin teman salah satu adik kelas itu ditawarkan milih balik ke SMA di sini atau ke Ma'had. Akhirnya dia memilih untuk kelas bahasa dulu di sini gitu. Setahu saya yang berkendala itu SMK aja gitu. Adapun SMA paket A, B, C, paket apa aja insya Allah bisa gitu ya. Karena sebagian teman-teman itu ada yang fokus menghafal Al-Quran, akhirnya mengambil paket C gitu. Kemudian akte kelahiran, ya ini jelas. Kemudian paspor yang masih aktif, ya dari sekarang yang belum punya paspor silahkan dibuat. Kemudian pas foto terbaru dengan background putih. Ya ini udah jelas nih 4x6. Ini cetak yang banyak ya sekalian gitu. Kalau bisa fotonya di studio. Dulu saya di studio fotonya dan saya cetak banyak karena ketika kita sampai kampus yang dipakai foto itu terus gitu sampai 4 tahun. Dulu saya banyak banget ngeprintnya. Kemudian kartu tanda penduduk ya. Kartu tanda penduduk KTP itu juga ya karena umurnya udah 17 tahun. Kemudian SKCK, nih SKCK dari kepolisian ya. Untuk daftar online pertama itu cukup dari kepolisian terdekat ya atau kecamatan, polsek ya namanya ya. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter. Surat keterangan sehat dari dokter ini bisa ambil di puskesmas. Saya dulu ambil di RSUD ya. Itu. Pokoknya kalau rumah sakit lebih terpercaya ya lebih bagus gitu. Tapi kalau memang nggak mampu, karena daftar online dulu, itu surat kesehatannya boleh keterangan sehat dari mana aja boleh gitu. Kemudian 2 buah surat rekomendasi dari lembaga tokoh. Nah ini penting juga. Itu kita boleh ngambil dari siapa aja sih gitu kan. Bahkan sebagian ada yang minta apa namanya rekomendasi dari saya. Saya masih baru aja lulus gitu udah dipinta. Teman-teman bisa minta ke Pak Kiai pondoknya, ke ustadz di pondoknya yang mungkin ada lulusan dari universitas yang terpercaya, universitas yang tinggi, universitas di Arab Saudi atau di Mesir di mana. Kemudian mungkin ada kenalan dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian dari lembaga-lembaga gitu yang jabatannya lumayan tinggi, itu boleh juga. Bahkan kalau teman-teman punya kenalan presiden itu lebih bagus gitu. Gitu. Banyak yang nanya apakah rekomendasi ini menentukan kelulusan. Rekomendasi ini memang faktor pendukung juga gitu. Tapi untuk pasti atau enggaknya dia lulus itu enggak menjamin juga gitu. Saya aja rekomendasi itu hanya dari kepala sekolah dan pimpinan pesantren ya. Itu dan alhamdulillah lulus. Kemudian yang selanjutnya berkas tambahan sebagai penguat seperti penghargaan, ijazah dan lainnya. Ini teman-teman juga bisa ya ditambahkan nanti berkas-berkasnya, mau itu ijazah apa namanya, kemudian sanad atau sebagainya, itu boleh lah. Ya, penghargaan misalkan sudah menghafalkan 30 juz dan sebagainya. Kemudian menerjemahkan semua berkas yang tidak berbahasa Arabnya. Berkas-berkas ini kan sebagian bukan bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, itu kita harus terjemahkan ke bahasa yang resmi. Bahasa resmi. Kita terjemahkan ke bahasa Arab dengan penerjemah resmi. Nah, di sini saya sudah nanya ke pihak PPMI Arab Saudi, PPMI Madinah. Bagi teman-teman yang kebingungan di mana cara menerjemahkan berkas, teman-teman bisa baca di deskripsi atau ya di deskripsi saya sertakan nanti. Di situ saya sertakan nomor untuk teman-teman menerjemahkan berkas. Karena menerjemahkan berkas ini bukan hanya diterjemahkan ya, harus ada stempelnya dan itu harus resmi gitu. Nah, pengalaman saya untuk pertama daftar itu hanya diterjemahkan tersumpah saja, itu murah harganya ya. Walau alam dulu saya cuma satu berkas cuma 50-an. Walau sekarang mungkin udah 4 tahun mungkin sudah naik ya. Nah, adapun nanti kalau sudah dinyatakan lulus itu ada stempel dari kementerian atau apa pendidikan kalau nggak salah saya lupa.
Nah, itu yang ngurus nanti juga ada penerjemahnya. Nah, untuk yang sekarang ini daftar online cukup stempel dari penerjemah aja, ya. Dan itu juga lebih irit ya, lebih murah gitu, cuman sekitar 50 dulu ya. Mungkin sekarang paling mahal mungkin 100.000 satu berkas, wallahualam. Silahkan japri di nomor yang di deskripsi. Selanjutnya teman-teman, nah saya udah jelaskan bahwasannya untuk muqabalah atau tes wawancara ada 2 jalur. Yang pertama adalah langsung datang ke kampus Universitas Islam Madinah, kemudian yang kedua adalah muqabalah yang diadakan resmi oleh pihak kampus di Indonesia. Waktu diadakannya tidak menentu, hanya pihak kampus saja yang tahu gitu. Jadi banyak yang nanya ke PPMI kapan ada muqabalah di Indonesia, di mana itu kita nggak tahu ya, karena ini rahasia dari kampus. Bahkan akhir-akhir ini belum ada muqabalah di Indonesia. Lalu bagaimana jika tidak ada muqabalah? Menurut pengalaman yang terpenting adalah pendaftaran via online. Jadi teman-teman itu cukup ya, daftar online dulu. Kalau memang belum ada rezeki untuk berangkat umroh untuk tes, itu daftar online dulu aja ikhtiarnya. Jadi mulai sekarang kalau berkasnya udah lengkap, daftar online dulu aja, jangan mikirin nanti tesnya bagaimana. Mudah-mudahan tahun ini itu ada tes di Indonesia. Cuman sekarang lagi corona ini, kita aja belum bisa pulang semua ini ya. Intinya daftar online dulu ya. Kemudian teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, fokus ya, tetap fokus, harus diperhatikan. Nah, ini tahapan pertama adalah daftar online. Ini webnya nih teman-teman, catat ya webnya di sini. Nanti saya sertakan juga webnya. Yang pertama teman-teman daftar online. Nah, setelah daftar online, nanti di daftar online ini melengkapi berkas. Nah, setelah melengkapi berkas, nanti teman-teman muqabalah atau tes wawancara. Ya, tadi udah dijelaskan wawancara itu ada di Indonesia dan ada di sini. Kemudian yang keempat adalah menunggu hasil. Ya, kalau udah ini terlewati dengan ikhtiar maksimal dan doa, insya Allah tinggal menunggu hasil gitu. Dan untuk menunggu hasil ini, saya ingatkan jangan terlalu berharap lebih. Berdoa boleh ya, kita lulus di Universitas Islam Madinah, jangan sampai kita daftar di Universitas Islam Madinah, kita juga nggak daftar di universitas lain. Ya, daftar dimanapun universitasnya, daftar. Ya, jangan sampai di Universitas Islam Madinah aja. Jadi kalau memang gak lulus, nanti sampai 4 tahun, 5 tahun gak lulus, akhirnya gak kuliah gitu. Bahkan ketika antum dinyatakan lulus pun, misalkan antum sedang berada di Pakistan atau di Mesir atau di mana, tiba-tiba lulus, itu jangan langsung pulang dulu. Pastikan dapat visa dulu, baru teman-teman persiapan untuk ke Madinah. Bentar saya cas dulu ini. Sebentar kan. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, buka website nih. Ini websitenya ya, iu.edu.sa. Teman-teman buka, nanti diklik. Setelah itu, nanti muncul ini nih ya, muncul tampilan seperti ini. Pilih bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi diperhatikan ya, ini udah mulai ke tahap pendaftaran online. Karena ini banyak yang dipertanyakan. Jadi buka webnya, kemudian nanti ditampilkan seperti ini. Nah, teman-teman pilih bahasa Indonesia. Setelah pilih bahasa Indonesia, yang selanjutnya adalah pihak ketiga. Yang ketiga, pilih mengajukan pendaftaran baru. Nih, ya, sebenarnya udah mudah sekarang, udah ada Indonesianya. Ini yang kedua, teman-teman nih, mengajukan pendaftaran baru, nanti diklik. Ya, setelah diklik, yang keempat, ikuti arahan hingga sampai ke halaman ini. Pokoknya ikuti arahannya. Kemudian nanti disuruh mengisi email, nama kita, nama dalam bahasa Inggris, kemudian mengisi email ya. Emailnya ini jangan sampai email abal-abal. Jadi emailnya harus yang kita pribadi dan memang sudah kita pakai, serta cukup kita aja yang tahu email itu. Ya, isi ya. Setelah diisi, yang kelima,
diisi tadi. Kemudian yang keenam adalah buka email yang telah didaftarkan tadi, lalu lihat pesan seperti ini dan klik link yang diberikan. Nah, nanti kalau kita udah masukin email, nanti ada pesan dari Imadah Qabul wa Tasjil di Jamiah Islamiyah, ya, di Jamiah Islamiyah. Nanti dapat pesan dan kita klik, ya, ada link yang dikasih sama pihak kampus. Klik. Setelah itu, yang ketujuh adalah link tersebut akan mengembalikan kita ke halaman Universitas Islam Madinah. Nah, lalu kita klik new application. Klik ini. Setelah itu yang ke-8. Nah, di sini penting juga, kemudian isi semua formulir yang diberikan dengan data yang valid. Nah, teman-teman isi, jangan sampai ada yang salah. Dan setelah teman-teman isi, misalkan nih, nama dalam bahasa Inggris Nurul Taufik, nama dalam bahasa Arab Nurul Taufik, gitu kan. Nah, bagusnya memang nama kita itu tiga nama, ya, Nurul Taufik, sama misalkan bapak saya namanya Tolib, Nurul Taufik Tolib, gitu. Karena paspor juga kalau kita ke Arab Saudi itu harus tiga suku, ya, tiga nama, ya. Jadi teman-teman yang buat paspor, yang belum buat paspor, segera buat paspornya yang 3 nama. Kalau nama kita 2 nama, berarti ditambah nama orang tua. Jenis kelamin jangan sampai salah, kebangsaan saat ini Indonesia, nomor paspor. Nah, ini paspor juga sangat penting. Banyak orang yang sudah dinyatakan lulus tapi bermasalah di paspor. Ada yang paspornya salah tulis dan sebagainya. Ini harus dipastikan, ya, nomor paspor ini harus sama, spasinya dan sebagainya. Dan saya sudah ingatkan bahwasanya berkas harus lengkap dahulu baru daftar online. Kemudian tahun lahir, kemudian tempat lahir sesuai dengan akte kelahiran dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian semuanya diisilah biodata. Posisi kota kelahiran di dalam negara, timur negara, barat negara, ya, utara negara. Lihat di peta tempat antum itu di sebelah mana, gitu. Kemudian, apakah Anda seorang muslim sejak lahir? Ya. Apakah Anda tinggal di negara Anda? Ya, benar. Kemudian, nah, ini juga ijazah, jangan sampai beda datanya dengan yang kita tulis. Karena kalau misalkan datanya beda, itu bisa bermasalah nanti di sini. Itu dipertanyakan kenapa ini beda, gitu. Nanti disangka pemalsuan ijazah dan sebagainya. Udah, semuanya diisi. Ya. Kemudian nilai rata-rata nih. Nilai rata-rata kan biasanya kalau di pesantren itu ada mumtaz, kemudian jidan dan sebagainya. Nih, ya. Isi dengan jujur, ya, sesuai dengan ijazah itu. Nah, misalkan sangat bagus atau jidan, klik jidan. Kemudian selanjutnya. Setelah itu, teman-teman yang mati Allah Subhanahu wa taala, tadi kan ada persyaratan rekomendasi, ya, rekomendasi dari tokoh. Nah, teman-teman silahkan isi di sini nama tokohnya, kemudian gelar yang memberikan rekomendasi ke kita. Kemudian ada 2 di sini, silahkan ditulis nanti sesuai dengan keterangan yang memberikan rekomendasi kepada kita. Kemudian nanti juga ditanya di sini data sosial dan kesehatan, statusnya belum kawin atau sudah kawin. Nah, sesuai. Dan banyak yang nanya apakah boleh orang yang sudah menikah itu nanti bawa istri. Nah, apakah boleh bawa istri? Itu boleh, asalkan teman-teman nanti ketika nyampe ke Universitas Islam Madinah itu nilainya bagus, ya, minimal jidan, ya, bahkan harus mumtaz kalau bisa, ya. Kenapa nilainya harus tinggi baru bisa bawa istri? Karena ditakutkan ketika nanti sampai Madinah kemudian bawa istri langsung, kalau nilainya kecil itu bisa mengganggu kuliahnya. Sedangkan tujuan kita ke Universitas Islam Madinah itu untuk belajar, gitu. Ditakutkan nanti malah sibuk dengan mencari uang dan sebagainya. Kemudian
Nah ini juga ya, apakah Anda menderita penyakit kronis? Makanya harus sembuh dulu baru daftar kalau bisa nih, biar kita jawabannya tidak ya. Baik, selanjutnya, hmm, halaman selanjutnya, hafalan Al-Quran ya. Hafal Al-Quran, ada menghafal seluruh Al-Quran lebih dari satu riwayat bacaan ya. Teman-teman mungkin sebagian sudah punya sanad, kemudian punya riwayat dan sebagainya, boleh menghafal Al-Quran, seluruh Al-Quran. Nah ini juga kalau memang sudah hafal 30 juz, dan itu hafalannya bukan hanya sekedar hafal aja ya, tapi memang sudah hafal gitu, bukan hanya pernah menghafal gitu. Kemudian menghafal beberapa juz Al-Quran, kemudian boleh juga menghafal surat-surat pendek gitu. Karena banyak yang nanya, Ustaz, berapa sih minimal syarat agar bisa kuliah di Universitas Islam Madinah hafalannya? Nah, di sini ada paling rendah itu menghafal surat-surat pendek, artinya ya juz amma gitu ya. Ya, intinya lebih banyak hafalan lebih berpeluang insyaallah gitu. Kemudian di sini juga dipertanyakan apakah Anda mampu berbicara dalam bahasa Arab. Nah, pertanyaan ini menandakan bahwasanya walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, ada kemungkinan untuk lulus karena di sini ada kelas bahasa gitu. Tapi kalau kita lihat bahwasanya kebanyakan 90% ya orang-orang Indonesia ini itu rata-rata yang daftar ke Universitas Islam Madinah itu memang sudah ada dasar di pesantren gitu. Kebanyakan kan dari pesantren. Kemudian bahasa yang dikuasai, misalkan bahasa Arab sudah bisa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini sudah umum ya. Kemudian di sini juga diisi data-data yang bisa dihubungi. Nah, ini penting banget nih. Karena kelulusan itu kadang kita daftar sekarang lulusnya 3 tahun lagi. Sekarang daftar 2 tahun baru lulus gitu. Kalau saya alhamdulillah daftar 3 bulan langsung lulus karena tes langsung di Universitas Islam Madinah. Di sini tulis nomor ponsel beserta kodenya, kode internasional ya, alamat lengkap dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris. Ini alamat juga harus benar-benar detail semuanya ya, jangan sampai ketinggalan, kode pos dan sebagainya. Ini teman-teman insya Allah udah paham lah isi seperti ini. Saya hanya menjelaskan beberapa poin itu biar nggak terlalu bingung. Kemudian ada pertanyaan di sini, apakah Anda pernah atau sedang belajar di salah satu universitas di Saudi Arabia? Karena sebagian memang ada yang sedang kuliah di misalkan di Riyadh, pengen ke Madinah sebagainya. Nah, itu dijawab juga. Apakah sebelumnya Anda pernah mengajukan pendaftaran ke Universitas Islam Madinah? Nah, karena sebagian memang sudah bertahun-tahun gak lulus gitu, tapi tetap aja coba insya Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati dan diberikan kelulusan. Apakah Anda pernah mengajukan pendaftaran ke salah satu universitas di Arab Saudi? Ya, jawab, apakah Anda pernah atau sedang belajar di universitas lain? Ya, misalkan pernah ya, kita lagi kuliah misalkan di Libya atau di mana, silahkan jawab dengan sejujur-jujurnya. Kemudian di sini juga, apakah Anda puas dengan cara penyajian formulir ini? Nah, ini mungkin untuk evaluasi dari pihak yang pada qabul. Teman-teman tulis aja di sini misalkan saya sarankan misalkan fontnya lebih besar atau pertanyaan ini diajukan. Pokoknya teman-teman kasih masukan lah gitu. Dan kasih doa ya. Dan saya berdoa agar mudah-mudahan saya menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Madinah gitu. Ya, kata-kata yang bagus lah. Selanjutnya data-data yang bisa dihubungi udah tadi ya. Selanjutnya teman-teman, ini yang ke-9, lalu akan ada 2 pilihan yang hendak kita ambil, jurusan keagamaan atau jurusan umum. Nah, teman-teman banyak yang nanya apakah di Universitas Islam Madinah itu ada jurusan umum. Di sini sudah jelas ya, bahwasanya di Universitas Islam Madinah sudah ada ya, sekarang sudah ada jurusan umum seperti Fakultas Komputer. Nih ada nih ya, Teknik, Fakultas Sains, Fakultas Komputer dan Informatika. Ya, teman-teman pilih. Biasanya Indonesia itu banyak yang pertama ya. Ada syariah, ada dakwah, kemudian ada Al-Quran dan studi Islam, Fakultas Bahasa Arab, Fakultas Hadis. Ya, yang penting klik dulu yang pertama gitu.
Adapun bagi teman-teman yang pengen belajar Fakultas Sains, kemudian komputer atau teknik, itu ada beberapa persyaratan khusus ya, diantaranya ada TOEFL ya, kemudian SMU-nya harus ijazah IPA ya, kemudian ijazah keterampilan untuk komputer lah gitu ya. Itu. Nah, setahu saya ya, bagi teman-teman yang memilih jurusan umum di sini itu harus belajar bahasa Inggris dulu 2 tahun. Namanya Sanah Tahdiriyah kalau nggak salah. Ada gedung khusus. Jadi di situ persiapan sebelum kuliah umum gitu. Jadi mendalami bahasa Inggris gitu. Selanjutnya yang ke-10. Nah, ini masuk ke pemberkasan. Yang bertanda centang merupakan berkas yang wajib ada dan wajib di-upload terlebih dahulu. Adapun yang tidak dicentang bisa dikosongkan terlebih dahulu. Yang penting tidak melebihi waktu yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Nah, sudah saya bilang tadi, memang ada beberapa yang wajib langsung ketika kita daftar, kemudian ada juga yang boleh nanti. Namun saya sarankan ya, sebagai sesuai pengalaman saya, ketika teman-teman daftar itu langsung ya, seharusnya langsung berkasnya lengkap ya, apalagi saya sudah kasih tahu apa aja berkas-berkasnya, maka dipersiapkan dari sekarang. Dulu saya itu cuma 1 minggu persiapan ngumpulin berkas. Saya lulus dari pesantren, ketika itu tiba-tiba ada mukobalah di Indonesia, dalam 1 minggu saya kumpulkan berkas-berkas. Insya Allah kalau memang teman-teman udah azam, udah serius, maka dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini berkas-berkas yang dicentang ini yang benar-benar wajib banget. Di antaranya ada foto ya, tadi kartu tanda penduduk KTP, kemudian paspor, akte kelahiran, kemudian sertifikat sekolah menengah atas, kemudian transkrip nilai sekolah menengah atas, sertifikat kelakuan baik atau SKCK dari kepolisian, rekomendasi pertama, rekomendasi kedua. Nah, sisanya itu boleh nanti, tapi saya menyarankan ketika daftar langsung diisi semua gitu. Karena ingat teman-teman, ribuan orang dari seluruh dunia ya, bahkan ratusan ribu itu berlomba-lomba pengen kuliah, mendapatkan beasiswa di Universitas Islam Madinah gitu. Jadi kita harus nyadar gitu, yang butuh itu kita, bukan pihak kampus. Kita sebagai penuntut ilmu harus menunjukkan keseriusannya gitu. Nah, di sini ya tadi ya, jadi ini berkas-berkas pentingnya. Setelah itu berkas terjemahnya juga diupload ya, tadi saya sudah cantumkan di bawah nomor penerjemah resmi, nanti tanya-tanya aja, insya Allah dibantu. Kemudian nah, ini ada laporan medis kesehatan ya, tadi sudah saya jelaskan ya, persyaratan-persyaratannya semuanya harus diisi. Itu karena menurut saya ya, yang paling penting itu ini ketika daftar online ini. Barakallahu fikum. Semangat semuanya, insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian isi semua formulir yang diberikan dengan data yang valid. Ya. Nah, nanti misalkan teman-teman ya, klik foto. Nah, setelah klik foto, nanti udah keluar seperti ini. Nah, salinan surat-surat resmi yang Anda sertakan harus disalin langsung dari aslinya ya, jadi memang harus di-scan, jangan difoto ya, kecuali memang fotonya udah bagus, itu boleh lah. Sekarang udah ada aplikasi scan foto seperti itu, tapi saya menyarankan benar-benar scan di printer, biasanya ada. Kemudian maksimal uploadnya itu 4 MB gitu. Apa ini mega kalau nggak salah. Nah, dimasukkan, setelah itu simpan dulu ya. Jadi choose file, pilih filenya. Nah, teman-teman sudah siapkan folder khusus berkas-berkas, nanti pilih satu, misalkan ini fast foto akte kelahiran misalkan ya, akte kelahiran, pilih. Setelah pilih, simpan dulu, jangan langsung lanjutkan, tapi simpan, setelah itu lanjutkan gitu. Nah, setelah itu nanti diproses seperti ini. Ingat, file kita tidak boleh lebih dari 4 megabyte. Megabyte ini ya. Tunggu hingga
uploadan selesai, baru klik lanjutkan. Ini poin penting karena banyak orang yang nyangka setelah pilih file itu langsung lanjut tanpa disimpan. Nah itu percuma, nggak kesimpan ya. Udah paham ya insya Allah yang ini penting juga nih. Selanjutnya teman-teman yang ke-12, pendaftaran selesai. Ini adalah bukti pendaftaran. Di halaman ini tercantum nama kita dan nomor pendaftaran. Ini nih, di sini nama misalkan Nur Taufik, di sini nomor pendaftaran. Ini jangan sampai hilang ya. Kalau saya dulu setiap step pendaftaran, step halaman-halaman saya screenshot ya, saya kumpulkan gitu. Jadi ketika ditanya atau ada kekeliruan nanti ada data yang sudah kita simpan gitu. File ini lebih baik di print dan dijadikan bentuk PDF kemudian disimpan. Ya, ini wajib banget sih. Simpan nomor pendaftaran Anda dan jagalah kerahasiaan. Nah, ini nomor ini jangan sampai tersebar sama siapapun gitu. Setelah antum dapat ini artinya teman-teman udah daftar online gitu. Nah, oke, setelah itu artinya teman-teman sudah daftar online, sudah sukses daftar online. Lalu bagaimana Ustadz kalau misalkan ada berkas yang ketinggalan? Teman-teman bisa menambahkannya gitu ke halaman utama, kemudian masukkan ini ya, masukkan nomor ini. Nanti teman-teman bisa melengkapi melengkapi data yang belum lengkap gitu. Makanya saya sarankan lengkapi dulu persyaratannya yang sudah saya sebutkan baru daftar online. Terima kasih ya, mudah-mudahan ini jelas ya. Dan ini fitur-fitur web banyak banget ya, teman-teman bisa mengetahui apa sih Universitas Islam Madinah. Tadi kita poin kedua yaitu mengajukan pendaftaran. Nah, di sini ada poin melengkapi pendaftaran. Nah, kalau teman-teman sudah tadi sudah sukses daftar online, itu tinggal klik ini nanti untuk melengkapi pendaftaran. Atau mengoreksi pendaftaran juga bisa. Kemudian mau ngecek apakah kita sudah lulus, apakah kita sudah terdaftar, atau bagaimana itu cek bisa di informasi pendaftaran. Pokoknya di sini sudah lengkap ya, teman-teman baca sendiri, bisa langsung ke webnya langsung. Barakallahu fikum, ini sudah mengambil waktu sekitar setengah jam. Jazakumullah khairan, Allah barik fikum. Mudah-mudahan teman-teman diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lulus di Universitas Islam Madinah ya, diberikan kemudahan, kemudian terutama kemudahan dalam mendaftarnya ya, karena sekarang mau daftar. Dan jangan lupa untuk sebar informasi ini ke siapapun ya, misalkan di pesantrennya. Jangan sampai satu orang yang daftar. Di pesantren lulusan teman-teman satu angkatan misalkan ada 50, semuanya kalau bisa daftar. Ya, mungkin dari 50 ini yang daftar 50 ini yang lulus 10. Coba kalau daftarnya cuma 3, berarti yang lulus 1, 2 gitu. Gitu ya. Ingat, beasiswa itu bukan untuk orang pintar, tapi untuk dia yang ingin berusaha mendapatkannya.